Seringkali ya orang-orang yang menjalankan usaha begitu mereka penuh tantangan, punya kendala, bahkan juga terpuruk, ya kan? Seringkali mudah menyerah ya. Ketika mudah menyerah, akhirnya jalan keluarnya yang dulunya mereka bekerja, ya cari pekerjaan lagi, ya kan? Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, karena manusia kan perlu hidup ya, perlu penghidupan gitu kan. Ya, intinya adalah sebelum benar-benar menyerah ke sana, coba dievaluasi lagi. Kembali jumpa dengan saya di Siddhartha di theconsulting.id ya. So, hari ini supaya kalian juga happy dan tentunya dalam happy ini kita selalu lengkapin buat teman-teman supaya juga bisa diberikan insight-insight ya berupa materi-materi yang luar biasa dari praktisi-praktisi handal ya. Hari ini kita akan ngundang salah satu pakar gitu ya, benar-benar pakar bisnis ya, multinasional guys, karena beliau ini sudah membantu pembisnis untuk berkembang sampai ke mancanegara ya. Jadi hari ini kita ngundang salah satu ya coach ya, mungkin salah satu coach yang terbaik gitu ya di Indonesia ya, adalah Pak Priyono ya, Pak Priyono Nugroho ya. Saya kenal beliau dari salah satu teman kami juga kemarin yang sempat ngobrol dengan kita ya, Bro John Alan ya. Yang kemarin sempat kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan lalu atau 1,5 bulan yang lalu ya, dengan Bro John Alan, dan kita dikenalkan dengan Pak Pri ya. Dan hari ini kita berkesempatan, thank you so much untuk Pak Pri ya, thank you so much juga mau ngobrol dengan kita. Dan hari ini teman-teman kita akan belajar ya tentang, hari ini topiknya tentang, saya cek sebentar, strategi ya, strategi UMKM bangkit dari kegagalan usaha. Dan ini keren guys, karena buat teman-teman yang kondisi sekarang ini mungkin banyak juga yang mengeluh gitu ya, Pak, saya kondisi bisnisnya itu belum reborn Pak, kondisi bisnisnya sekarang ini saya lagi slowing down ya, belum kembali ke posisi semula ya. Nah, so far mungkin kondisinya ini juga pasti dialami oleh teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang hari ini kita belajar nih bagaimana kondisi kita yang menghadapi keterpurukan, menghadapi kegagalan, tapi bagaimana kita bisa reborn, kita bisa bangkit lagi, dan akhirnya di kondisi pandemi COVID ini yang belum tahu kapan kelas selesainya, Anda bisa survive guys ya. Ini yang paling utama. Jadi hari ini kita akan belajar dengan Coach Priyono Nugroho ya. Saya mungkin sedikit bacakan profilnya beliau sebelum saya undang ya beliau hadir di tempat kita ya. Jadi beliau ini sebelum menjadi profesional coach ya, beliau ini juga seorang seorang praktisi ya di korporasi, melanglang buana di berbagai macam korporasi ya. Lalu juga beliau juga sudah pernah mendirikan ya, sebelum terjun di profesional business coach ya, beliau juga mendirikan berbagai macam guys untuk industri ya, usaha gitu ya, mulai dari sekolah musik ya, lalu sekolah bahasa, rumah produksi, toko retail, yayasan ya, ketua yayasan yang mengoperasikan rumah sakit. Jadi rumah sakit guys juga sempat sempat dikelola oleh beliau, dan juga digital marketing ya. Yang terakhir beliau memiliki bisnis coaching firm ya. Jadi beliau menjadi owner daripada lembaga bisnis yang mungkin teman-teman juga pernah dengar, namanya adalah Action Coach ya, salah satu lembaga coaching bisnis bukan mungkin lagi terbesar di dunia ya. Oke guys, tanpa berlama-lama kita coba undang Pak Priyono. Saya dilihat beliau sudah hadir. Yuk sebentar. Oke, saya undang Pak Priyono untuk masuk ya. Oke, hai Pak Pri. Selamat malam. Selamat malam, Bro Dedi, apa kabar? Iya, apa kabar baik Pak Pri sendiri gimana kabarnya? Aman Pak, aman terkendali. Surabaya gimana Pak? Iya, Surabaya so far ya PPKM sih Pak, masih PPKM tapi masih, ya? So far mungkin sudah mulai rada terbiasa ya, kita sudah setahun nih soalnya. Betul. Sudah berulang tahun Pak coronanya Pak. Betul. Ya. Dan yang terasa sekarang sebenarnya dengan ini ya, dengan mulainya vaksinasi udah dari akhir Januari sampai sekarang ya. Somehow masyarakat
confidence levelnya sudah mulai meningkat ya. Meningkat. Yes, yes. Terasa di jalanan makin macet, di mall mulai agak rame dan sebagainya ya. Yes. Bahkan juga terasa di bisnis di mana inquiry ya terhadap jasa atau produk tertentu tuh udah mulai meningkat juga. Yes, benar. Sebagian sudah mulai merasa ini Pak ya, mulai ya hampir back to normal gitu ya, mungkin Pak Pri ya. Ya, hampir Pak. Itu kata kuncinya hampir. Hampir. Berarti belum sepenuhnya ya. Siap. Nah ini hari ini kita belajar ya Pak ya, gimana caranya balik sepenuhnya nih Pak ya, dari Pak Pri hari ini ya. Betul balik Pak, dari, betul. Apa Kita namanya, sama-sama bisa sharing lah. Siap. Ya. Hari ini thank you so much Pak Pri, sudah berkenan sharing dengan kami Pak, merasa satu kehormatan buat kami Pak. Pak Pri berkenan ya sharing dengan kami hari ini, khususnya buat teman-teman yang hari ini juga nonton ya. Bersyukur banget ya hari ini Pak Pri mau sharing dengan kita ya, dan berbagi di Iglaf ya. Kalau misalnya Anda coaching gitu, benar-benar coaching dengan Pak Pri itu tarifnya sudah wah, itu bisa dibuat beli pangsit nih berapa ratus atau berapa mangkok ya Pak ya. Ini di Iglaf ini benar-benar dikasih free sama Pak Pri, hari ini akan dibagi nih untuk tips-tipsnya terkait dengan teman-teman yang UMKM yang mau belajar untuk bisa bangkit gitu ya dari keterpurukan gitu ya, bangkit dari kegagalan usaha ya. Oke, anyway Pak Pri, sebelum kita mulai topiknya Pak, biasanya kita itu senang Pak kalau seandainya kita itu mengulik-ngulik kisah suksesnya, terutama mungkin kisah jatuh dan bangkitnya lagi Pak dari seorang narasumber Pak, ini supaya juga bisa menginspirasi teman-teman. Mungkin boleh Pak Pri diceritakan sedikit Pak Pri, atau mungkin mau panjang juga boleh tentang kisah itu Pak, seperti apa Pak sampai seperti sekarang. Ya, terima kasih Bro Dedi. Jadi sebenarnya kisah saya lebih untuk menginspirasi ya, bukan untuk saya menceritakan penderitaannya atau suksesnya, tapi lebih harapannya adalah supaya teman-teman di sini dapat inspirasinya ya, dapat pembelajarannya lah. Ya, kalau kesalahannya itu jangan diulang ya kan, kalau suksesnya boleh ditiru gitu kan. Jadi saya sebenarnya sebelum mengambil lisensi coaching ini, saya layaknya seperti orang-orang pada umumnya ya, lulus kuliah, bekerja, dan ketika bekerja ya bangun karir, ya karir, ya. Sampai saya akhirnya masuk di suatu institusi di dunia perbankan, ya, dan saya bangun karir dari dulu saya levelnya hanya senior staff, ya. Kemudian sampai posisi terakhir itu sebagai AVP, Assistant Vice President, ya. Itu satu level di bawah direktur lah. Nah, cukup tinggi dah, cukup tinggi Pak ya, top management ya. Ya, bagian dari top management. Kenapa saya menceritakan ini, karena bangun karir itu penting, ya. Saya waktu bekerja itu fokusnya hanya satu. Saya kepala keluarga yang baik, saya mau bangun karir untuk menghidupi keluarga saya, mencukupi keluarga saya, dan juga bisa memenuhi impian-impian yang saya sudah tetapkan, seperti itu. Ya. Dan di karir seperti biasa lah ya, ada sukanya, ada dukanya, tapi saya termasuk orang yang cukup cepat ini karirnya, karena saya teringat pernah. Saya biasanya di bagian ya Bro Dedi juga tahu lah ya, di finance itu saya lebih banyak di kredit ya, lebih banyak di funding, lending dan sebagainya kalau di perbankan. Namun 2 tahun sebelum bank itu akhirnya akan merger, saya diminta untuk menjadi HR-nya. Ya. Ya, menarik gitu. Saya pikir pindah zona Pak ya, dari finance ke HR Pak ya, mantap. Betul ya. Nah, ternyata waktu saya tanya ke direktur utamanya, kenapa saya yang ditunjuk gitu, ya? Mau merger kan ini udah ada HR-nya, saya bilang gitu. Oh enggak, dia akan ngurus nanti hanya mengenai salary aja, ya. Kamu yang mimpin tim kita ketika mau merger, karena 3 bank merger jadi 1. Ya. Waktu saya tanya apa ininya, kenapa saya yang dipilih? Karena saya bisa diterima oleh atasan, oleh manajemen, maupun bisa diterima oleh tim ya, atau oleh karyawan-karyawan gitu. Nah, saya dengan polosnya akhirnya ya sudahlah, ini penugasan ya saya terima gitu, ya. Dan begitu saya bilang oke, siap, saya terima gitu.
tugas saya pertama adalah apa? Tugas pertama saya memecat 150 orang. Wow, Pak, itu pekerjaan yang ini Pak ya, apa namanya? Apa ya? Itu Menarik, itu menarik. benar-benar iya menarik sih, tapi Ya. mesti tough ya Pak itu Pak ya. Ya, menarik karena gini, disitulah saya akhirnya punya kesimpulan bahwa manusia itu benar-benar interesting, ya. Karena mindset saya apa, ya? Yang bisa dibawa ke bank baru pasti akan seneng dong. Ya. Yes, benar. Yang nggak diterima, yang akhirnya diterminate gitu pasti sedih dong ya. Memang sebagian seperti itu, tapi juga ada yang diterima malah nangis, yang nggak diterima malah teriak-teriak kegirangan. Oh, oke. Ya. Yang malah diterima gitu nangis. Ya, Pak ya? Ada ya mungkin sekitar 20-30% yang merasa kecewa atau bahkan sampai nangis. Karena akhirnya saya menyadari bahwa setiap orang tuh udah punya rencananya masing-masing. Oke. Ya, yang diterima kenapa dia sedih? Karena dia sudah punya rencana, misalnya mau buka usaha dari uang pesangonnya, ya kan? Yang nggak diterima malah senang-senang karena apa? Ya sesuai dengan rencananya, dia udah punya rencana tersendiri. Ya, gitu. Nah, intinya dari situ saya benar-benar tertarik sama yang namanya manusia, ya. Manusia itu penuh misteri. Dari situlah saya belajar NLP, saya belajar hipnoterapi, saya belajar juga mengenai soft skill dan sebagainya, karena manusia itu penuh dengan misteri, ya kan? Nah, tapi itu di karir, Pak. Nah, sekarang jatuh bangunnya usaha, ya. Ketika bank itu sudah merger, ya karena itu tugas saya benar-benar mengantarkan supaya merger itu sukses. Saya agak menemukan kehilangan arah. Saya itu maunya apa? Saya maunya apa ya? Saya merasa juga katanya SOP dalam waktu setahun akan selesai, sistem akan terintegrasi, itu 2-3 tahun nggak selesai. Ya, bukan karena teknis, tapi karena masing-masing bank itu punya budaya yang berbeda yang somehow nggak bisa selaras. Ya, intinya adalah penuh kekecewaan dan penuh juga di situ perjuangan, gitu kan. Akhirnya saya akhirnya tertarik untuk pindah ke zona lain lah, kalau istilah Bro Dedi kan zona ya. Zona lain saya adalah waktu itu kalau saya kerja lagi bisa jadi mengalami situasi yang sama, ya kan? Nah, akhirnya saya ada orang yang menawarkan mau nggak ini menjadi waktu itu saya udah punya beberapa bisnis, Pak, 3 bisnis kalau nggak salah ya. Ada kuliner, ada juga studio dan sebagainya. Tapi 3 bisnis itu yang satu masih perlu diinvest terus, yang satu rugi perlu diinjek terus, yang satu untung tapi ya dibandingkan dengan gaji saya di bank itu nggak ada bapaknya lah, masih kecil gitu ya keuntungannya. Jadi saya berpikir nih ada apa yang nggak benar ya di bisnis saya ya. Nah pertanyaan itulah yang mendorong saya akhirnya, kalau gitu saya perlu coach ya. Jadi saya waktu itu akhirnya datang ke Action Coach di Indonesia ya, untuk mencari coach, Pak, sebenarnya ya. Tapi saat master lisensi itu justru dibilang gini, kenapa nggak kamu jadi coach aja, kamu bisa meng-coach bisnis kamu sendiri. Oh iya juga ya. Jadi pertanyaan itu nawarin coach ya Pak ya. Betul. Jadi pertanyaan itu ditambah dengan situasi saya lagi kehilangan jati diri, maunya apa dalam hidup itu. Akhirnya membuat saya akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang coach. Ya. Ya, namun dunia tidak seindah membalikan telapak tangan kan. Tidak berhasil. Benar. Jadi Pak, saya sudah invest untuk sertifikasinya, untuk trainingnya, saya invest untuk sewa kantor sendiri kan. Sewa kantor itu cukup besar ya Pak nilainya Pak ya. Ya, betul, di daerah Kuningan, ya kan. Namun apa yang terjadi? Selama 1 tahun, saya tidak punya seorang klien pun. Ya. Tahun pertama nggak punya klien sama sekali Pak ya? Nggak punya klien ya. Baru di akhir tahun saya dapat 1 klien itu juga karena disupport atau diberikan oleh master lisensi saya. Ya. Gitu. Nah, Pak bisa kebayang tuh.
klien yang pertama benar-benar dijagain kan dengan baik ya, supaya ini menjadi testimoni juga, success story. Tapi perjalanan 1 tahun itu benar-benar penuh dengan penderitaan karena saya baru pindah kuadran, ya, pindah zona, ya, dan selama 1 tahun itu kan namanya expenses tetap keluar, Pak. Yes. Bayar pegawai keluar, bayar sewa kantor keluar, kebutuhan rumah tangga keluar, ya kan, saya nggak punya income, ya. Yang terjadi apa, Pak? Ya, 1 apartemen habis saya jual untuk 1 tahun menghidupi saya itu. Oke. Ya. Bahkan di saat-saat benar-benar di titik terbawahnya, saya pernah nggak bisa bayar uang sekolah anak saya. Oke. Ya. Sampai segitunya, Pak, ya? Sampai segitunya, Pak. Ya. Itu benar-benar titik terendah dalam hidup saya. Bahkan istri saya yang mensupport saya nggak sepenuh hati sih, karena terus terang kalau istri kan merasa khawatir ya. Tadinya suaminya udah kerja baik-baik, penghasilan steady, tiba-tiba ini menjadi self-employed, terpuruk semua nih, ya kan? Ya, saya benar-benar terpuruk, Pak. Dan dia akhirnya mengancam. Dia bilang gini, kalau dalam 1 tahun kamu nggak bisa istilahnya perform di usaha kamu yang baru, mendingan kamu cari pekerjaan lain deh. Ya, balik lagi ke dunia pekerjaan, gitu, ya. Nah, akhirnya apa yang saya lakukan adalah di akhir tahun karena saya nggak perform, saya ya sudah deh, saya cari kerjaan lagi, ya. Nah, ketika akhirnya saya di beberapa bank, ada 1 bank yang saya sampai di posisi untuk diinterview oleh presidennya, ya, udah untuk interview terakhir tuh. Ya, nah, ketika mau diinterview, ternyata dia masih ikut meeting. Saya diminta tunggu di ruangan beliau, Pak. Nah, di ruangan tersebutlah terjadi peperangan di dalam diri saya, karena untuk keluarga saya harus cari kerjaan, tapi ego saya mengatakan bahwa kalau kamu kerja, kamu akan menjadi zombie, ya. Karena apa? Kamu udah memutuskan untuk menjadi self-employed kan, menjadi entrepreneur kan? Kenapa balik lagi gitu? Ya. Nah, di situ jadi si Priyono A sama Priyono B itu saling berdebat tuh, Pak. Ya. Yes. Ya. Nah, singkat cerita, di situ saya memutuskan seperti ini, Pak. Kalau kamu mau perform, kamu harus all out di bidang kamu. Ya. Harus all out. Jadi ketika interview akhirnya saya juga memutuskan untuk mensabotase diri saya sendiri supaya tidak diterima di pekerjaan tersebut. Gitu. Padahal sudah di kursi di presidir ya, Pak ya, yang manggil ya, Pak ya. Manggil itu udah chance-nya untuk diterima udah besar karena kan udah sampai akhir kan, melalui berapa tingkatan interview saya udah sampai di presidirnya. Karena saya juga dulu sebagai AVP, jadi levelnya harus sampai presidir yang interview. Ya. Yes. Nah, tapi saya mensabotase diri saya, dan memang setelah beberapa hari kemudian dapat beritanya, saya tidak diterima gitu. Karena saya jawabnya asal-asalan aja gitu. Tapi di balik itu saya bertekad bahwa saya harus perform. Ya. Nah, di action coach itu, Pak, ada peringkat-peringkatnya ya. Setiap bulan selalu ditampilkan peringkat 100 coaches ya, dari kurang lebih 800 sampai 1000 coaches yang ada di dunia, ditampilkan 100 terbaik ya. Saya waktu itu pokoknya benar-benar fokus totalitas 100% adalah untuk fokus di satu bidang saya ini aja ya. Bisnis saya yang lain biarin partner yang kelola, tapi saya fokus di bidang ini ya. Dan suatu ketika, mungkin sekitar 1,5 bahkan 2 tahun kemudian, tiba-tiba nama saya muncul sebagai peringkat 99. Ya, jadi kalau muncul ya muncul lumayan Pak gitu, daripada kan nggak sampai radar kan. Minimal dari satu ya Pak ya. Betul. Mantap. Dari situ saya terpacu gini, kalau saya bisa muncul sebagai peringkat 99, bisa nggak ya saya muncul masuk di 50 besar? Ya. Karena tingkatan berikutnya adalah 50 besar ya. Jadi saya benar-benar fight, saya berjuang, totalitas, fokus, ya kan.
Berapa bulan kemudian saya ternyata udah masuk di peringkat 50, ya, sekitar 40-an lah. Terus saya fight lagi nih, bisa nggak saya bisa menjadi best 25? Ya, ternyata bisa juga. Bisa nggak saya menjadi the best 10? Bisa juga, ya. Nah, ketika sampai best 10 itu, Pak, naik ke posisi ke atas itu sulit sekali. Karena naik cuma 1 tingkat, turunnya 3 tingkat. Naik berapa tingkat, ya. Kejar-kejaran Pak ya? Kejar-kejaran. Saya dari best 10 bisa masuk best 5, best 3, bahkan di 2012, 2013, saya peringkat 1, Pak. Peringkat 1, ya. Mantap. Sedunia, Pak. Sedunia ya, Pak. Mantap. Sedunia. Itu selama ini 3 besar itu, ya, dipegang oleh kalau nggak dari Amerika, dari Australia, ya. Amerika, Australia, ya. Di tahun 2013-2012 itulah saya tiba-tiba muncul nih dari Asia nih, ya kan, mengalahkan mereka semua, Pak. Ya, mengalahkan mereka semua. Mantap. Ya. Jos, Pak. Jos. Nomor 1 dari Asia, Pak, dari Indonesia tempatnya, Pak, ya. Iya, jadi orang Indonesia yang bisa menerobos dominasi Amerika dan Australia. Oke, kan? nice. Dan saya di situ di tahun tersebut, Pak, mendapatkan double award. Saya menjadi Global Coach of the Year sama Global Executive Coach of the Year. Oke. Gitu. 1 tahun langsung dapat dua ini, Pak, ya, langsung dapat dua penghargaan penghargaan ya. Ya, penghargaan puncak, ya. Mantap. Dan itu memang ada penghargaan lain-lain, tapi yang benar-benar istilahnya, ya, yang menjadi award utama adalah di bidang business coaching sama di bidang executive coaching. Oke. Gitu, Pak. Mantap, Jadi mantap. Inti dari cerita saya adalah kegagalan, ya, kita sering mengalami kegagalan, ya, seperti saya tulis di caption juga. Pengusaha atau kalau kita punya usaha itu tidak dilihat dari berapa kali kita jatuh dan gagal, ya, tapi seberapa banyak kita bangkit kembali, ya. Yes. Orang gagal itu biasalah, gagal itu bisa menjadi pembelajaran, tapi kita bisa bangkit lagi, ya. Seringkali kita tidak bangkit itu karena mindset kita mengatakan bahwa kita sudah kalah, gitu. Oke. Pak, ini penasaran nih, Pak. Berarti kan ya, Bapak cerita sudah memutuskan yang dari kondisinya 1 tahun gitu ya, berusaha gitu ya. Lalu kondisinya akhirnya down, tidak bisa melanjutkan usahanya, ya, sama sekali tidak mendapatkan hasil. Bahkan tidak bisa membayar uang sekolah, Pak. Yes, bahkan ibaratnya minus lah ya, Pak, ya, sampai minus ya. Minus. Ya. Terus apartemen sudah terjual, kendaraan sudah terjual, uang sekolah sampai nggak bisa terbayar, Pak, ya. And then sampai istri sudah ngomong hal seperti itu, kamu kalau nggak dapat berbisnis, yuk kerja ikut orang lagi, gitu ya, Pak, ya, maksudnya kan gitu ya. Betul. And then sampai Bapak sudah di posisi terakhir, sudah di interview nih, Pak, ya. Di interview. Nah, detik-detik itu apa, Pak, yang membuat Bapak benar-benar yakin bahwa Bapak pasti bisa? Gini, Pak. Jadi ternyata kegagalan saya itu juga karena saya kurang fokus di tahun-tahun pertama, ya. Karena Pak bisa kebayang dong, ya. Dulu saya punya steady income, kerja di bank. Kemudian di bidang yang ini saya tidak punya income. Jadi saya juga lirik kiri, lirik kanan untuk dapatkan income, kan, Pak? Ya, saya waktu itu sempat menjadi pengajar untuk sertifikasi risk management di bank, ya. Oke. Ya, itu sekedar dapat income, Pak. Tapi waktu saya tersisa di situ, saya nggak bisa mengerjakan apa yang harusnya saya kerjakan di bidang coaching ini. Itu yang sebut, ya, yang saya pikir salah satu kegagalan saya adalah karena saya nggak fokus. Nggak fokus. Ya. Jadi setahun pertama itu karena Bapak sudah terbiasa dengan kondisi fixed income, akhirnya mendapatkan nggak fixed income, nggak fokus ya, Pak. Akhirnya itu yang menyebabkan Bapak nggak bisa perform di tahun pertama. Betul. Oke. Tapi ini keren sih, Pak. Jarang sekali, Pak, orang sudah memutuskan untuk give up, bahasanya gitu, Pak, ya, give up. And then Bapak langsung bisa switch gitu ya.
langsung switch dalam kondisi tertentu langsung balik. Oke, aku bisa. Ini keren banget sih, Pak. Keren banget sih. Iya, perlu tekad sih, Pak, ya. Nah, akhirnya itu berdampak dalam pengajaran saya, Pak, ya. Seringkali ya orang-orang yang menjalankan usaha, begitu mereka penuh tantangan, punya kendala, bahkan juga terpuruk, ya kan. Seringkali mudah menyerah, ya. Ketika mudah menyerah, akhirnya jalan keluarga yang dulunya mereka bekerja, ya cari pekerjaan lagi, ya kan. Ya, sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, karena manusia kan perlu hidup, ya, perlu penghidupan gitu kan. Ya, intinya adalah sebelum benar-benar menyerah ke sana, coba dievaluasi lagi, ya kan? Kenapa sih gitu? Kenapa sih bisnisnya bisa terpuruk? Nah, itu yang mau kita bahas, Pak. Dan bagaimana membangkit, bisa bangkit kembali. Oke. Pak, tadi nyambung dikit, Pak. Tadi kan Pak Pri kan sempat juga menyampaikan gitu ya, bahwa kondisi dari tahun pertama nggak bisa, akhirnya give up, tapi bangkit lagi, and then sampai bisa mencapai ke coach 99 besar ya Pak ya, sampai ke 50 besar, sampai ke 25 besar, ya 10 5 besar, sampai yang 5, pertama Pak ya. Iya, betul. Sampai yang pertama. Betul. Apa Pak yang dilakukan waktu itu Pak, sampai bisa mencapai hal tersebut? Sebenarnya sistemnya menurut saya bagus ya, karena kita dipacu untuk selalu naik tangga ya, naik level, naik peringkat gitu ya. Nah, selain sistemnya bagus juga saya karena sudah memutuskan waktu saya di ruang mau diinterview sama salah satu direktur bank itu, presidennya, saya memutuskan bahwa saya harus all out. Ya, ketakutan saya cuma satu, Pak, pada saat itu. Ketakutan saya adalah saya harus kembali bekerja untuk memenuhi keperluan keluarga. Oke. Dan saya udah bilang waktu itu ya. Ya, saya tidak mau menjadi zombie, orang yang bekerja lagi, bekerja untuk rencana orang, bekerja untuk bisnis orang, ya kan, gitu. Jadi istilahnya kalau kita sering dengar ya, kita udah bakar jembatannya tuh Pak, kita nggak ada no point of return, ya kita udah nggak ada point untuk balik lagi. Oke, nice. Jadi akhirnya mau nggak mau maju terus ya Pak ya, nggak boleh mundur nih ceritanya gitu ya. Betul Pak, nice. Apapun yang terjadi, maju terus. Dan dipacu lagi, begitu nama saya muncul di peringkat 99 Pak, dari 100. Itu sudah pasti motivasinya, betul. Bara-bara Pak ya. Betul Pak. Yes. Keren sih Pak, keren. Pak, satu lagi Pak, sebelum kita masuk ke topik ya Pak ya. Saya pengen penasaran dari ceritanya Pak Pri tadi Pak. Bapak juga sempat sebutkan bahwa manusia itu misteri Pak gitu ya. Saya pengen belajar dikit nih Pak. Mungkin teman-teman juga pengen tahu gitu ya. Kenapa sih Pak misteri Pak? Maksudnya apa yang dimaksud Pak Pri itu misteri itu? Ya, jadi gini Pak. Manusia itu udah eksis di dunia berapa tahun? Peradaban manusia kan. Ada yang bilang puluhan ribu tahun, 100-an ribu tahun. Udah lama lah Pak, ya kan? Benar nggak? Tapi ilmu mempelajari otak manusia itu baru ada 150-200 tahun yang lalu. NLP itu baru ada 150 tahun yang lalu ya Pak ya, kurang lebih ya? Iya. Kayak contohnya kita belajar NLP. NLP itu di awal-awal ditentang Pak, karena itu dianggap bukan suatu ilmu, apalagi oleh dunia kedokteran. Yes. Dan saya rasakan sendiri ya. Yang tadi Pak, pengalaman saya tuh yang harusnya diterima seneng malah nangis, ya kan? Yang nggak diterima malah loncat-loncat kegirangan, ya kan? Waktu saya harus pecat 150 orang tuh, kan menjadi tanda tanya buat saya ini, kenapa sih manusia gitu, ya kan? Ya, berarti karena penuh misteri itu, karena saya nggak memahami manusia, ya saya akhirnya punya tekad ingin mempelajari manusia. Gitu, penuh misteri karena faktanya Pak ya, kalau sekarang dalam praktek coaching saya bicara mengenai leadership, bicara mengenai engagement, akhirnya itu manusia kayak kita ketemu bawang bombay yang harus kita kupas satu persatu Pak, ya kan? Gitu. Nah, kupas satu persatu itu menjadi suatu seni tersendiri, ya. Ketika dikupas satu, ya kan, trust levelnya makin meninggi, dikupas lagi, ya, engagementnya semakin tinggi, dikupas lagi, ya kan, kita lebih apa ya, bisa menjadi sahabat, ya. Jadi
sampai ketemu core-nya Pak, begitu mereka ketemu core-nya atau intinya ya kan, itu perubahan mereka akan menjadi dahsyat. Oke, Pak, ini dikit dulu, Pak. Ini materi yang menarik nih, Pak. Nanti kalau kita bahas nyambungkan dengan topik hari ini, Pak, terkait dengan manusia itu misteri. Dari kacamatanya Coach Priyono Nugroho ya. Oke, buat teman-teman tunggu dulu ini soalnya saya dengar manusia, wah ini keren nih. Ini nyambungin sama UMKM ya. Oke, guys, ini hari ini kita ngobrol ya, Pak Pri sempat ngasihin topik adalah strategi UMKM bisa bangkit dari keterpurukan atau kegagalan usaha gitu ya Pak ya, geng. Yang akan hari ini akan kita bahas ya Pak ya. Kenapa Pak topik ini kok Bapak ingin angkat Pak di acara IG Live malam ini Pak? Ya, karena seperti saya juga sering sampaikan ya di IG Live yang lain juga ya, bahwa dampak dari pandemik itu terhadap bisnis ada empat kategori Pak. Yang paling parah adalah yang terpuruk ya. Terpuruk itu revenue lebih dari 75% turunnya, bahkan juga sampai nggak ada income sama sekali. Ya kan? Yang kedua adalah terpengaruh Pak. Terpengaruh itu artinya revenue-nya turun signifikan sampai dia udah harus struggle mengimbangi antara pengeluaran dan pemasukan. Ya, itu yang saya bilang terpengaruh. Yang ketiga dia masih business as usual, stabil aja. Ya kan? Mungkin turun lah revenue 10%, 15%, tapi dia masih bisa bayar kewajibannya, ya kan, dan sebagainya, masih bisa bayar karyawan, nggak ada pemotongan dan sebagainya, business as usual. Ya. Keempat adalah yang bisnis di pandemik justru bertumbuh, ya, justru bertumbuh. Nah, saya mau memberikan suatu kajian Pak ya, suatu statistik terkini Pak ya yang saya dapatkan. Jadi kaitannya antara usaha mikro, kecil, menengah, ya kan, berdasarkan juga lamanya perusahaan usaha tersebut berdiri dan berdasarkan metode penjualannya, ya. Ini statistik yang menarik karena gini, ya, jumlah pendapatan menurun lebih dari 75%. Ya, kalau dikaitkan dengan usaha mikro, ya, itu dampaknya di 43,3% Pak. Yang usahanya turun dari yang revenue-nya turun lebih dari 70%, itu kepada usaha mikro itu dampaknya 43,3%. 43,3%. Ya. Untuk usaha kecil itu 40%. 40%. Ya. Untuk usaha menengah itu 45,83%. Ya. Artinya kalau kita lihat di sini ya mirip-mirip lah ya. Mau dia mikro, kecil atau menengah ya kan, di atas 40%-an ya kan, nggak sampai 50% sih ya kan. Tapi yang menarik kalau kita lihat berdasarkan lama usaha berdiri, ya, kalau berdasarkan lama usaha berdiri itu 0 sampai 5 tahun ya, yang pendapatannya turun lebih dari 75% di masa pandemik ini itu 23,27%. 23 ya. Yang 6 sampai 10 tahun itu 10,9% Pak. Ya. Yang lebih dari 10 tahun itu lebih kecil lagi. Yang lebih dari 10 tahun itu 8,84%. Artinya ada relevansi antara lamanya usaha dan dampak usaha yang turun lebih dari revenue yang turun dari 75%. Yes. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan metode penjualan ya. Kalau jualannya itu offline, ya, dampaknya itu terhadap 47,44%. Kalau jualannya offline, itu yang turun revenue-nya lebih dari 75%, itu 47,44%. Ya. Kalau jualannya online, itu dampaknya adalah 40,17% yang terdampak. Sama juga besar juga Pak ya ternyata ya Pak ya. Tapi besar juga ya. 40 cuma lebih kecil yang online ya. Ya, 47 sama 40. Nah, kalau metode penjualannya adalah ada offline, ada online, itu 39,41%. Ya. Nah, artinya apa? Ini suatu kisi-kisi nih, suatu insight nih buat para UMKM yang terpuruk, ya kan? Kalau Anda terpuruk itu nggak melihat apakah Anda level mikro, kecil atau menengah, itu sama aja sekitar 40% kan, ya. Tapi lamanya usaha itu menentukan daya tahan sebenarnya, ya.
Oke. Dan juga metode penjualan. Jadi kalau kita bagi teman-teman yang sekarang mungkin kondisinya terpuruk atau bahkan terpengaruh gitu ya, pastikan bahwa metode penjualan Anda ada offline dan online ya. Tidak hanya mengandalkan salah satu, tapi kalau bisa dua-duanya, Pak. Ya. Ya, karena itu bisa lebih resilience bisnis Anda. Jadi karena ada dua tadi, offline dan online, malah turunnya malah paling kecil ya Pak daripada yang lain ya. Betul juga. Betul. Saya pikir tadi 47%, 40% saya pikir ya kurang lebih sama, tapi ternyata lebih turun lagi 30 sekian ya Pak malahnya. Ya, begitu digabung malah ini. Oke. Jadi data ini cukup menarik ya guys, karena dari yang Pak Pri sampaikan barusan guys, ternyata memang semua usaha terdampak. Jadi mikro terdampak, kecil terdampak, menengah juga terdampak ya. Nah, tapi yang paling keren tadi juga terkait dengan tahun ya. Ternyata tambah tahun benar juga ya Pak, kalau ada yang ngomong dulu itu sempat ngomong 90 sampai 80 sampai 90% bisnis itu gagal di 5 tahun pertama ya Pak ya, katanya penelitian. Dan itu memang terbukti dari daya tahan tadi ya Pak ya. Kalau enggak saya sampaikan dia. Oke. Jadi 80% di 5 tahun pertama itu fail bisnis ya, 20% yang exist ya. Di 5 tahun kedua dari 20% yang tersisa itu 80% fail lagi. Jadi dalam 10 tahun yang exist itu hanya 4%. Dalam 10 tahun yang fail hanya yang exist hanya 4% ya Pak ya. Ya, yang 96% fail. Nah, pertanyaan saya ya, Bro Dedi, kenapa orang masih mau terjun untuk jalanin usaha kalau tingkat kegagalannya 96%? Ini nih menarik nih. Pak Pri yang harus jawab nih Pak Malan. Kenapa Anda masih mau berusaha kalau failnya 96% guys? Ya, memang karena mayoritas yang di ini Pak ya, yang berhasil itu cuma 5% atas ya Pak ya, sampai 15% atas ya kalau nggak salah ya, dari total populasi kan gitu ya Pak Pri ya. Betul. Siap. Betul. Kenapa orang tetap mau terjun usaha dan sebagainya ya? Karena kalau ini ibaratnya lagu mereka adalah My Way, Pak. My Way. Loh, kan mau ngapa-ngapain nggak ada bos yang ngatur. Yes. Kita sebagai pebisnis mau bangun siang nggak ada yang ngatur kok. Mau bangun pagi nggak ada yang ngatur. My Way ini yang tahu cuma tahun 90-an loh Pak. Kalau turun lagi ke milenial udah nggak ngerti nih. Ya apa ya judul lagunya ya? Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu lagu abadi lah Kak, My Way. Ya kan? Kalau oke gini dah. Kalau suatu attitude ya, suatu perilaku mereka maunya perilakunya ini. Oh, kalau suatu karya mereka mau karyanya yang bersifat gubahanku Pak. Gubahanku, siap. Ya. Kalau bahasa Surabaya tuh sakarepe dhewe. Sakarepe dhewe. Ya. Betul nggak Pak? Ya kan? Benar. Memang kebebasan itu ada di pengusaha ya. Orang yang punya usaha itu punya kebebasan. Ya. Nah, kebebasan ini yang seringkali bisa membuat kita terpuruk karena kebebasan itu seringkali membuat kita sebagai pengusaha tidak disiplin Pak pada diri sendiri. Yes. Benar. Apakah itu menjadi salah satu faktor, Pak? Atau mungkin pertanyaan gini, faktor-faktor apa sih, Pak, yang mengakibatkan orang itu sampai gagal berusaha, Pak? Ada 5 faktor, Pak. Oke, apa itu, Pak? Ya. Kalau boleh tahu, Pak. Yang pertama tadi, Pak, ya, pengusaha tidak punya disiplin dan tidak punya fokus. Ingat cerita saya tadi, di tahun pertama saya nggak fokus, ya. Karena saya nggak fokus, saya nggak disiplin juga, ya. Disebut dengan self mastery. Saya tidak bisa memanage diri saya sendiri. Itu menyebabkan salah satu faktor kegagalan, ya kan? Oke. Pak, sorry Pak. Nomor satu dulu Pak. Saya pengen tanya nih Pak. Apakah berarti dengan orang yang berbisnis, kan banyak nih Pak, orang tipikal pengusaha kan ada 2 macam nih kalau saya lihat ya Pak ya. Yang pertama adalah yang memang tipikalnya dia fokus ke satu hal. Dan yang kedua adalah yang fokus dengan beberapa hal, gitu ya. Apa mungkin Pak bisa dipastikan atau bisa mungkin dengan data gitu Pak ya, atau gimana gitu ya, mungkin dari pengalaman Pak Pri, apa mungkin orang yang berbisnis dengan beberapa bisnis sekaligus itu kemungkinan untuk majunya lebih kecil daripada yang punya satu bisnis dan fokus Pak? Apa seperti itu? Saya akan katakan iya Pak, karena saya sendiri sudah mengalaminya kan Pak, ya.
Kenapa seperti itu? Karena gini ya, ketika tahun-tahun pertama kita punya bisnis, itu kita harus menjadi orang yang paling tahu tentang bisnis kita, orang yang paling cari tahu tentang bisnis kita, orang yang paling banyak belajar tentang bisnis kita, ya kan? Nah, kalau tadi pernyataan Bro Dedi adalah kalau banyak fokus itu tidak fokus, ya. Sama halnya banyak prioritas. Kalau banyak prioritas itu sebenarnya tidak ada yang diprioritaskan. Jadi fokus sampai gini. Kalau kita lihat ya, kan ada level pertumbuhan bisnis ya. Dari dia awalnya misalnya ya kayak baby lah, masih harus diawasin 24 jam, ya kan, dibantu dan sebagainya, ya kan, masih benar-benar harus didorong, dibantu. Itu kalau kita pegang beberapa bayi, ya nggak fokus juga, Pak. Benar. Ya kan? Kalau kita pegang beberapa usaha, ya. Ingat nggak tadi salah satu kegagalan saya adalah karena saya nggak fokus, ya. Untuk dapetin income, saya harus ngajar jadi trainer. Saya juga harus memastikan bahwa usaha saya yang satu itu menghasilkan. Jadi waktu saya ada di mana-mana dan saya berada di mana-mana. Jadi waktu di mana, mikirnya kita tempat lain lagi ya, Pak ya? Ya. Apalagi kita nggak bisa switching, Pak. Plus kita tidak disiplin dan tidak fokus. Jadi kalau memang dari pengusaha harus disiplin dan fokus minimal ya, Pak ya. Kunci pertama. Terutama, iya. Kalau enggak, Pak, godaan terbesar pengusaha itu adalah karena nggak ada yang ngatur kita. Benar. Oh, hari ini saya semangat, hari ini saya mau kerja keras. Begitu besok, gue mau tiduran juga nggak ada yang ngelarang. Nggak ada yang ngelarang kan, Pak? Itu godaan terbesar, Pak, jadi pengusaha, Pak. Kalau sudah masuk ke zona nyaman. Itu yang pertama, Pak ya, disiplin dan fokus ya, Pak ya. Penyebab gagal karena nggak disiplin dan nggak fokus. Ya guys, ini penting ya, simple tapi ini sangat penting ya. Yang kedua apa, Pak Pri? Yang kedua, tidak punya rencana, ya. Kalaupun punya rencana, kadang-kadang kita, kita buat nih yang namanya perencanaan, kita punya business plan, benar nggak, Pak? Ya kan? Benar. Business plan aja itu tidak mencukupi, karena setelah business plan, kita harus punya strategi untuk menjalankan usaha tersebut. Kita harus punya taktiknya untuk menjalankan usaha tersebut, ya kan? Kita harus punya proses belajar yang terus-menerus untuk memastikan usaha kita ini bisa sustainable, ya kan? Kita harus punya mental tahan banting, ya. Dan kita juga tahu kapan ngegas, kapan istirahat. Nggak boleh gas terus ya, Pak Pri ya? Gas terus ya, mesin jebol, Pak. Bisa ngebom nanti mesinnya. Betul ya. Jadi kalau harus istirahat. Artinya kalau dalam menjalankan bisnis kita udah istilahnya apa ya? Udah overwhelming gitu ya, kita stop dulu nih, ya kan? Kita slow down, ya kan? Jangan selalu digas gitu, Pak. Pak Pri, mohon maaf Pak Pri. Ini saya ingin tahu juga nih Pak Pri. Ini pengalaman saya ya. So far di consulting ini kan tahun ke-10 ya Pak. Moga-moga lewat Pak. Jadi sudah dapat 10 tahun kan lumayan nih. Udah masuk 4%, Pak. Udah masuk 4%, Pak. Udah masuk 4% gitu. Saya tepuk tangan buat Bapak tuh. Berdoa dulu nih Pak. Syukur alhamdulillah gitu ya. Ya. Cuma Pak, pengalaman saya Pak di tahun pertama, tahun kedua, nggak tahu mungkin teman-teman juga ngalamin gitu ya. Itu kerja itu kayak kuda Pak gitu ya. Jadi kerja itu pagi sampai subuh, kerja lagi pagi sampai subuh. Dan itu saya alamin di tahun-tahun pertama gitu ya Pak ya. How do you think about that Pak? Maksudnya apakah itu memang harus dilakukan kita sebagai business owner di tahun-tahun pertama atau gimana menurut Pak Tri sebagai business coach Pak? Di tahun pertama itu proses belajar baru dimulai Pak. Ya kan, kita mempelajari bisnis, kita mempelajari sistem, kita mempelajari pelanggan, kita mempelajari banyak hal lah, marketing, finance dan sebagainya, ya kan. Masif sekali Pak yang perlu dipelajari, ya kan. Nah, ketika masif tersebut, ya ditambah kita tidak disiplin, kita tidak fokus, bisa kedodoran Pak, ya. Jadi kan seringkali gini Pak, ya,
saya tanya orang yang baru pindah kuadran nih, Pak, kenapa Bapak mau jadi pengusaha gitu? Iya, kalau jadi pengusaha kan enak, ya kan? Saya punya time freedom. Ya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Pak? Ya, karyawannya datang jam 8, pulang jam 5. Dia sebagai owners datang paling pagi, pulang paling malam. Mana time freedom-nya? Nggak ada. Ya kan? Nggak ada, Pak. Ya. Gitu. Nah, jadi kita masuk yang ketiga, Pak, ya. Untuk kita bisa bangkit, akhirnya memiliki tujuan, ya. Memiliki tujuan itu artinya kita punya exit strategi. Ya. Kapankah kita mau keluar dari bisnis kita? Ya, keluar itu artinya apa? Kapankah bisnis kita dijalankan oleh para profesional sehingga kita bisa menjadi the true business owners yang fokusnya adalah pengembangan usaha dan fokus kepada return on investment. Kita invest, baliknya berapa banyak, berapa cepat. That's the true business owners, ya kan? Kalau kita masih terlibat di operasional, tahun pertama terlibat di operasional boleh nggak? Boleh, memang itu kewajiban kita. Ya, tapi kalau udah tahun ke-10 kita masih terlibat di operasional, kasihan deh lo. Benar nggak, Pak? Ya kan? Karena kita tidak memiliki tujuan, kita tidak men-set exit strateginya. Kapan kita mau keluar dari bisnis? Dan ini juga berhubungan dengan mentalitas budaya timur mungkin, Pak, ya. Kalau punya bisnis itu benar-benar kayak baby-nya, dirawat, ya, ditumbuhkan, kemudian dengan cita-cita untuk diwariskan ke anaknya. Ya kan? Ya. Berapa banyak, Pak, bisnis yang mau dijual? Saya tanya ke teman-teman di sini deh, siapa yang ketika menjalankan usaha udah punya end in mind, pikiran di akhir adalah suatu saat bisnis ini akan saya jual. Ya. Yuk, ada nih teman-teman yang punya pikiran, yuk monggo boleh komen. Ya kan? Oke. Ya. Nggak banyak, Pak. Beberapa ada tapi nggak banyak. Karena kebanyakan adalah kalau udah dibangun capek-capek, sayang dong kalau dijual. Mendingan saya warisin ke anak saya, ya kan? Gitu. Itu menyebabkan tren jual beli bisnis belum marak di Indonesia, kecuali kalau akhirnya masuk IPO, ya, atau private selling gitu kan. Itu karena mereka memang organisasi punya tujuan. Tapi kalau masih level-level business ownersnya hanya kita sendiri, ya kan, nggak banyak, Pak, yang dari awal niatannya adalah suatu saat kalau udah dibangun dengan baik, saya mau jual nih bisnis. Oke. Kalau mohon maaf, kalau Pak Pri sendiri, Pak, lebih condong aliran yang mana, Pak? Lebih enak dipegang sendiri atau lebih enak modal besar dijual? Kalau alirannya Pak Pri, Pak? Saya jual bisnis, Pak. Jual bisnis ya, Pak, ya? Sudah gede dijual, karena gini, Pak, ya. Uang terbesar dari usaha itu adalah ketika kita menjualnya, bukan ketika kita mengelolanya. Ya, uang terbesar adalah ketika kita menjualnya, bukan mengelolanya. Makanya sekarang ada kayak konsep IPO kan, yang namanya crowdfunding, ya, semacam IPO, orang bisa apa? Jual sahamnya dengan masuk crowdfunding, ya kan? Kita dapat uang, kita mengelola, kita juga masih ownersnya. Ya kan, IPO juga itu menjual bisnis, ya kan, atau jual beli secara private, ya kan, ya itu kan sebenarnya kan jual bisnis apa? Jual saham itu kan jual bisnis, kan? Ya, nah kita mungkin di sesi-sesi berikutnya boleh bicara mengenai persiapan IPO tuh, apa sih taktik strateginya, apa sih kenapa orang mau membuat bisnis itu IPO, going public gitu kan, ya, karena di situ sebenarnya ya kalau kita lihat uang terbesarnya tuh ya ngikutin paham tadi, kita uang terbesar dapatnya adalah kalau jual saham, jual usaha kita. Yes. Jadi kalau dari Pak Pri pandangannya malah lebih baik malah kalau misalnya udah besar, malah sebaiknya malah bisa diprofesionalkan dan yang terakhir bisa dijual atau di IPO kan, begitu ya Pak Pri ya? Betul, Pak, betul. Ya. Yes. Tujuan terakhir Gojek apa, Pak? Di IPO kan, Pak? IPO, ya. IPO. Benar. Ya. Mereka tantangannya adalah kitanya, Pak. Ya, mereka tantangannya karena gini nih. Mau IPO sebenarnya kalau IPO di luar negeri lebih bermanfaat, tapi kan mereka bawa bendera merah putih.
Jadi lagi berpikir nih, mau IPO di dalam negeri juga dan di luar negeri juga nih, ya. Yes. Bahkan kan isu-isunya kan mau gabung sama Grab, kemudian IPO. Yes. Ya. Nah itu Pak, memang tujuan akhirnya adalah ketika company itu dijual. Ya. Saya coaching suatu perusahaan Pak, dia awalnya cuma belasan orang karyawannya. Ya, belasan karyawan. Kemudian ketika akhirnya dapat angel investor, ya, diinvest nih secara bertahap, ya kan, dari belasan karyawan kemudian menjadi puluhan, 30, 40, ya kan. Ya. Kemudian apa yang dilakukan ya? Ketika perusahaan itu dijual ke startup besar, ya kan, disitulah mereka mendapatkan uang terbesarnya. Ya, bisa berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan kalau mereka tetap kecil atau menengah dan dikelola sendiri gitu. Dan itu bisa ngambil dapatin istilahnya big money-nya dari sana ya Pak, ketika dijual lagi ya Pak ya. Oke, nice. Ini semoga bisa jadi insight ya guys ya, buat teman-teman yang mungkin masih berpikir bahwa usaha itu bisa dijalankan terus-menerus ya. Ya nggak ada salahnya juga sih, tapi sekarang zaman udah berubah kali gitu ya, menurut Pak Pri, jadi lebih enak malah dijual. Dan memang kalau kami sendiri di consulting juga nganut aliran yang sama nih, modelnya kayak Pak Pri ini. Bapak kan orang finance juga, ya nggak? Iya Pak. Ya kan? Kan kita tahu namanya net present value, ya kan, sama future present value, benar nggak? Yes. Ya kan? Yes. Gitu. Jadi ya kalau kita udah bedah hal-hal seperti itu, kita tahu lah ya kapan timingnya untuk dijual, kapan untuk tidak dijual, ya kan. Nah, tapi kembali ke materi kita Pak, ke pembahasan kita. Nanti kapan-kapan kita bahas yang itu Pak. Ya. Jadi kembali ke laptop ya. Yang ketiga tadi adalah memiliki tujuan ya. Salah satunya memiliki adalah tujuan, punya exit strategi ya, punya exit strategi. Ya. Kemudian berikutnya adalah kelilingilah diri Anda dengan orang-orang yang suportif. Ya, zamannya kolaborasi, kita berkolaborasi sama orang. Zamannya sekarang banyak orang-orang yang mengajar, ya kan, di IG Live, sharing, seperti halnya kita, ya kan, kita dapatkan manfaatnya, ya kan. Kita punya mentor, kita punya coach, kita punya tim yang mendukung. Sekeliling kita tuh perlu ada orang-orang yang benar-benar istilahnya vibe-nya positif. Ya, auranya positif Pak. Ya, itu penting. Ya, karena kadang-kadang kan kita juga kelelahan, kita capek, kita down. Ya, nah orang-orang itu yang bisa membangkitkan kita lagi Pak. Orang-orang yang suportif. Ya. Yes. Jadi kalau kita harus cari juga mentor-mentor yang bisa support ya Pak ya, nggak bisa seorang diri juga ya Pak ya. Yes. Ya, karena setiap orang kan punya yang namanya blind spot ya. Yes. Ada titik-titik yang kita nggak lihat tapi merupakan kelemahan kita. Mungkin orang lain yang melihat. Ya. Kayak contohnya saya Pak, blind spot saya adalah saya orang yang bukan istilahnya apa ya, pencetus. Saya tipe orang yang follower ya. Karena waktu kecil, waktu misalnya di SD disuruh nyanyi, saya nggak mau yang pertama nyanyi Pak. Saya mau melihat itu lebih aman nggak ya, jadi yang pertama nyanyi ya. Yang pertama maju nyanyi, oh ternyata nggak apa-apa. Saya masih lihat dulu nih, yang kedua, yang ketiga aman nggak gitu. Baru deh saya maju gitu kan. Siap. Nah dalam kehidupan nyatanya, saya punya orang yang suportif, yang mendorong. Ya. Saya mau buka rahasia sedikit nih Pak, boleh nggak Pak? Boleh Pak, boleh. Ya. Ini menarik nih Pak. Ya, contohnya Pak ya, yang membuat saya akhirnya quote unquote sekarang kayak enjoy sekali lakukan IG live seperti ini ya. Oke. Ya, itu adalah Bro John Alan. Kalau dia nggak dorong-dorong saya, mungkin kita nggak punya grup yang namanya Bisa Bisnis, bisa sharing ke banyak pengusaha dan sebagainya. Ketemu Pak Dedi, nggak bisa Pak. Oke. Ya. Nah, berikutnya apa yang dia lakukan Pak? Seorang John Alan. Dorong-dorong saya untuk, ayo coach, beli iPhone. Karena saya kan masih pakai Android. Kenapa sih Pak John? Kita kuasai Clubhouse, kata dia gitu. Iya. Gara-gara dia minggu ini kasih semangat tuh.
apa? Pound house living ini. Bukan awalnya masih ada enggak ya? Iya, gara-gara itu kan akhirnya ini Pak ya. Nah, kita perlu itu maksud saya Pak, contoh bahwa kita perlu dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, yang care terhadap kita, ya kan, yang care terhadap kemajuan kita. Itu juga yang kita perpanjang ya perasaan untuk care itu kepada orang-orang lain. Ya. Gitu. Nah, jadi sama apa saya sama Bro John Alan kita menciptakan komunitas Bisa Bisnis itu ya isinya benar-benar hanya kita peduli sama mereka, kita care sama mereka. Gitu kan. Nice. Mantap Pak. Oke. Yang kelima Pak, yang terakhir Pak. Terkait dengan bagaimana terakhir berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Oke. Ya, ketika saya memutuskan bahwa saya harus totalitas, saya harus berhasil di bidang saya, itu saya ambil resiko. Ya kan? Ya, kalaupun itu tidak berhasil sampai saya terpuruk, ya saya kalah, tapi kalah dengan dengan tanpa penyesalan. Ya. Untungnya saya berhasil, Pak. Kalau enggak mungkin saat ini saya masih duduk di salah satu ruangan di Sudirman, ya kan, sedang mengerjakan tugas-tugas saya ngelembur di salah satu perbankan. Yes. Ya kan? Gitu, Pak. Oke. Jadi berani ambil resiko. Ya. Dan kalau kita bicara resiko, Bro Dedi juga kalau di CFP kan belajar mengenai tingkatan resiko ya. Resiko setiap orang beda-beda ya. Kalau mereka mau investasi apa segala, kita harus ukur dulu nih tingkat resiko mereka, risk appetite mereka, benar nggak? Ya kan? Jangan yang resikonya rendah, kita kasih instrumen yang resikonya tinggi, ya kan? Yang ada kalau dia sakit jantung terus sampai check out, ya kan? Kita yang disalahin, betul nggak? Iya. Puyang juga ya Pak ya. Ya kan? Itu kan udah ada kaidah-kaidahnya, tapi tetap ya. Artinya gini nih, kalau kita bicara resiko tingkatan ya, ada level 1 resiko, ada level 2 sampai level tinggi ya, kadang level 5 resikonya ya kan. Kita coba memaksakan diri kita, mendorong diri kita yang biasanya nyaman dengan resiko tingkat 1, bisa nggak kita ambil resiko tingkat 2? Ya kan? Oke. Kita berusaha mendorong kita resikonya harus naik level ya Pak ya? Naik level Pak, ya. Benar. Karena gini, sebenarnya Pak ya, resiko itu relatif kalau menurut saya. Kalau kita tahu ilmunya, resiko itu bisa rendah. Setuju Pak? Dimanage, benar. Setuju. Ya? Setuju. Ya, ini sering udah saya katakan tuh. Ada teman saya begitu buka dompetnya, kartu kreditnya puluhan kartu kredit banyak, muncul semua. Ya. Benar. Buat orang yang ngelola satu kartu kredit aja pusing, gimana mau ngelola puluhan kartu kredit? Benar. Ya, dia bilang itu beresiko tinggi. Benar nggak? Tapi buat dia yang tahu know-how-nya, mengelolanya dan sebagainya, ini malah manfaat buat dia karena dia bisa menggunakan fasilitasnya untuk kebaikan bisnis dia. Yes, benar. Ya. Benar. Asal jangan gestur ya. Ini. Ya, benar. Asal jangan. Alirannya RS ya Pak ya. Alirannya RS tuh kalau nggak salah. Yes. Iya kan. Oke. Jadi resiko bisa kita manage ya. Jadi kalau kita mau naik level resiko lebih tinggi, pelajari dulu nih resikonya apa, impact-nya apa ya kan. Dan terakhir adalah kalaupun kita loss, kita bisa menanggungnya nggak? Kalau bisa menanggungnya the worst case scenario, lakukan. Tapi kalau tidak bisa, ya jangan lakukan. Contoh nih ya, saya masuk di hal baru, kalau sampai loss saya bisa rugi sekitar 50 juta atau 100 juta gitu kan. Kalau saya mengatakan bahwa saya bisa nanggung deh, kalau sampai rugi apes-apesnya 50-100 juta aja hilang, saya akan lakukan. Gitu. Jadi kalau 10 juta aja nih, saya nggak bisa tanggung nih, kalau 10 juta hilang, ya saya nggak akan lakukan. Yes, benar. 10 aja nggak bisa, mau ngambil 50 gimana ya Pak ya? Jadi harus diukur juga kan kemampuannya ya. Benar. Benar. Oke, buat teman-teman yang baru hadir guys, saya ulangin lagi ya. Ini satu hal yang menarik dari Coach Pri menyampaikan 5 penyebab kegagalan gitu ya dari teman-teman
dalam menghadapi sebuah bisnis gitu, atau mungkin tantangan-tantangan yang kalian alamin gitu ya, tantangan utama yang kalian alamin ketika membuat sebuah bisnis ya. Yang pertama adalah tidak fokus dan tidak disiplin. Ini karena satu hal guys yang memang saya alamin sendiri gitu ya. Banyak pembisnis yang saya juga lihat tuh banyak sering mendapati zona nyaman. Ya, ketika zona nyaman guys, akhirnya fokusnya sudah hilang, gitu ya, disiplinnya nggak ada, gitu ya. Apalagi kalau yang jalanin banyak bisnis dan Coach Phil sudah memberikan pointing tambahan bahwa lebih baik bisnis kalau bisa fokus, ya. Tapi depend on you, gitu ya, karena setiap orang sendiri-sendiri. Tapi fokus akan lebih baik daripada Anda mengerjakan beberapa secara bersamaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak punya perencanaan, ya. Itu yang juga salah satu penyebab bisnis gagal, ya. Karena semua yang di bisnis pasti direncanakan, ya. Buat bisnis plan nanti waktu di termin-termin bulan-bulan berikutnya, di kuarter-kuarter periode-periode berikutnya pasti akan ada evaluasi dan strategi, ya. Dan yang ketiga tidak memiliki tujuan. Nah, ini juga penting nih, ya. Nggak punya goal-nya nggak jelas, mau kemana nggak ngerti, exit strateginya nggak jelas gitu, ya. Puyeng juga itu ya. Itu juga salah satu hal, ya. Terus tidak dikelilingin dengan orang-orang yang suportif, nggak punya mentor, nggak punya teman, nggak punya coach seperti Pak Pri, nggak punya teman seperti Pak Bro John Alan gitu ya, dan macam-macam. Jadi semuanya kerja sendiri, akhirnya pas down sendiri, dan itu yang banyak dialamin guys. Banyak pembisnis itu bahasanya kalau saya sempat sering dengar dari teman-teman tuh, di atas itu dingin dan sepi gitu ya. Semakin di atas semakin dingin dan sepi. Semakin Anda menjadi sebagai pembisnis, semakin Anda sukses gitu ya, semakin Anda kesepian ya. Jadi harus cari teman-teman yang bisa suportif ya. Cari komunitas-komunitas yang bisa suportif ya. Itu juga salah satu hal yang bisa dilakukan ya. Yang terakhir, tidak berani mengambil resiko ya. Jadi ini 5 hal yang bisa menjadi penyebab Anda itu gagal dalam berbisnis ya. Nah, sekarang Pak Ali, apa yang harus mereka lakukan Pak Pri supaya 5 hal ini bisa teratasin dan mereka bisa survive Pak? Terutama yang mungkin kondisinya mereka sekarang lagi terpuruk dan lagi mau bangkit Pak. Ya, jadi jawabannya sih sederhana ini Pak. Jadi kalau itu 5 alasan kenapa perusahaan terpuruk ya kan, ya kita lakukan yang berlawanan. Kalau tidak memiliki tujuan, ya kita harus punya tujuan. Ya kan. Kalau kita tidak punya orang-orang sportif, carilah orang-orang sportif ya, itu berlawanannya. Tapi pada dasarnya intinya adalah never give up, ya, jangan pernah menyerah, ya kan? Karena gagal itu dalam bisnis biasa, ya kan? Gagal itu dalam bisnis biasa, ya. Bahkan saya juga sedang mempelajari juga untuk main saham, Pak. Ya. Ini main saham ini cerita yang menarik nih. Karena saya tahun berapa ya? Saya masih mungkin tahun udah agak lama juga, 1994, 95 itu pernah terpuruk karena saham, ya kan? Oke. Ya, dan saya waktu itu punya mindset bahwa saya nggak akan pernah main saham. Yes. Saya benar-benar terpuruk, ya kan? Terpuruk itu artinya gini nih, punya pengalaman pahit lah gitu. Tapi sekarang justru saya penasaran. Saham, Pak ya? Ya. Justru saya sekarang penasaran. Saya ingin kuasai ilmunya supaya saya bisa main saham. Ya. Jadi itu yang saya bilang tuh, kita mengubah resiko menjadi sesuatu yang tetap beresiko tapi bisa dikendalikan kalau kita dapetin ilmunya kan. Nah, di situ kan ada peribahasa mengatakan seperti ini nih. Kalau Anda baru rugi 1, 2, 3 kali terus menyerah, ya itu belum apa-apa. Ya, pernah nggak rugi berturut-turut 100 kali? Ya, kalau udah pernah rugi berturut-turut 100 kali, terus kemudian bisa bangkit dan sebagainya, bisa berhasil, ya kan? Itu memang proses yang harus dilalui. Ya kan? Nah, artinya Pak, kembali Pak, tambahannya adalah bagaimana kita bisa bangkit. Jangan pernah menyerah, ya kan? Karena pasti ada jalan untuk kita bisa bangkit kembali. Dengan kita, saran saya inilah ya, berkolaborasi lah, jangan bangkit sendiri, cari teman, cari resources, cari pertolongan, cari mentor, cari orang yang udah bisa berhasil di bidangnya, ya kan, cari
cari know-how-nya untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Oke, nice ya. Orang Harus ilmu belajar sekarang, terus, guys. ya ilmu sekarang ini kok luar biasa. Contohnya, ini saya bukan aja ya teman-teman ya. Saya sama Pak Jan itu udah kayak ayam bingung ya, kayak linglung gitu ya. Di Clubhouse gimana ya? Gimana caranya ya gitu ya? Tapi itu sesuatu yang mengasihkan kan Pak, ya kan? Oh kita akhirnya tahu caranya gini, gini. Kita banyak diskusi dan sebagainya, ya kan? Itu salah satu cara akhirnya untuk kita bisa maju satu langkah lagi gitu. Yes. Ya, jadi never give up karena belajar itu tidak mengenal batasan usia, ya kan? Yes. Ya kan? Belajar tidak mengenal batasan usia, guys. Ya, saya terinspirasi sama bapak saya, Pak. Bapak saya waktu itu udah pensiun, udah lama pensiun, tiba-tiba kuliah lagi. Kuliah lagi, dia tuh kalau nyetir udah sering lupa, Pak. Ya, tahu-tahu keluar tolnya yang ini kesasar, muter balik lagi, udah ada dimensianya kan. Tapi dia tetap kuliah. Kita sampai khawatir nih kalau nggak disupirin pas segala bisa kesasar nih bokap nih gitu kan. Yes. Waktu kita tanya ngapain sih Pak capek-capek kuliah pas segala gitu kan, sampai dipanggilnya di situ dipanggilnya opa sama mahasiswa yang lain gitu. Jawabannya cuma satu, saya mau menginspirasi anak-anak saya supaya selalu belajar. Nice. Ya. Jadi buat teman-teman yang sudah S1 terus sudah malas baca buku, ini tanda-tanda guys ya. Jangan sampai kalah sama papanya Pak Pri ya. Sudah usia sampai sudah lupa gitu, nyetir jalan tol aja keluarnya lupa gitu ya. Masih mau sekolah guys ya. Ini kita nggak boleh kalah tuh ya, harus belajar terus karena dunia selalu berubah ya. Selalu berubah. Oke. Pak Pri, nyambung sedikit Pak Pri terkait dengan tadi yang sempat kita buat misteri di depan Pak. Tadi yang buat misteri gitu ya. So far kalau saya sempat sampaikan tadi, sempat disampaikan Pak Pri bahwa kelilingilah diri kita dengan orang yang suportif gitu ya. Nah, how about Pak kalau misalnya gini Pak, mungkin ada nggak sih Pak mungkin saran atau tips dari Bapak gitu ya. Tadi kan Bapak ngomong manusia itu misteri gitu ya. Tapi masalahnya kita sebagai pembisnis itu pasti berhubungan dengan manusia Pak. Which is kalau kita tidak ada tim, kita juga bukan seorang pembisnis kan gitu Pak ya. Kecuali misalnya mungkin partnership gitu ya, itu lain lagi cerita gitu ya. Tapi tetap akan ada tim atau tetap akan ada karyawan dalam perusahaan kita gitu ya. Bagaimana sih Pak untuk memanage gitu ya dari Pak Pri? Tips-tips gitu ya, simpel yang praktis yang bisa digunakan buat teman-teman pengusaha. Bagaimana mereka bisa memanage tim yang mana bisa akhirnya bersama-sama maju untuk bisa saling mensukseskan gitu ya. Nggak hanya mensukseskan perusahaan, tapi juga mensukseskan timnya juga. Itu apa Pak? Mungkin kalau dari Pak Pri strateginya Pak. Ya, kalau bicara mengenai memanage karyawan Pak ya, satu adalah harus ada aturan-aturan yang jelas dan kita memanusiakan pengecualiannya ya. Manage the exception ya. Ini saya kasih contoh Pak ya. Misalnya di perusahaan Pak Dedi lah ya, ada aturan yang mengatakan seperti ini ya kan, kita bisa memberikan misalnya Pak uang kesehatan maksimal 1 tahun itu 1 bulan gaji, ya kan? Aturannya jelas kan Pak, benar nggak? Nah, humanize the exception atau manusiakan pengecualiannya. Contohnya gini. Kalau ada orang kuncinya Pak Dedi, ya kan, yang benar-benar itu dia orang andalannya, tiba-tiba sakit dan memerlukan biaya yang lebih dari 1 bulan gajinya dia, apa yang Pak Dedi akan lakukan? Kasih Pak. Kan melanggar aturan kan sebenarnya kan? Karena aturan di perusahaan hanya 1 bulan gaji. Ya kan? Gajinya personal aja. Ya. Nah, sebaiknya itu yang tadinya tidak ada aturan dibuat aturan baru Pak untuk mengcover exception tersebut. Jadi contohnya ya bahasanya adalah seperti ini. Biaya pengobatan maksimal 1 bulan gaji ya. Namun dapat diberikan lebih kepada orang-orang yang masuk kategori posisi atau prestasi. Ya kan? Itu yang disebut dengan humanize the exception.
Oke. Jadi dalam mengelola orang ya tetap harus ada mengedepankan humanize, tapi tetap sesuai dengan aturan-aturan yang kita buat sendiri. Kalau aturan yang belum ada, kita ciptakan sehingga menjadi aturan baru. Oke. Jadi itu kita harus memanusiakan manusia, ibaratnya gitu Pak ya? Betul, ya. Memanusiakan pengecualian-pengecualiannya. Karena pengecualian itu sebenarnya bisa menjadi aturan baru kalau kita bicara dari sisi humanize-nya tadi. Oke. Kalau enggak, kita kehilangan orang yang handal kalau kita hanya mengikuti aturan yang ada. Benar nggak? Oke. Ya, tapi hal itu wajar dilakukan ya Pak ya? Yes, wajar Pak. Karena aturan kita juga yang buat ya. Kalau aturan mau diberlakukan ya kita harus fair juga gitu kan. Kapan aturan itu perlu dirubah dan akhirnya berlaku buat semua juga. Oke. Ada strategi lain nggak Pak selain strategi itu Pak untuk bisa mengelola manusia di dalam UMKM Pak? Ini yang apa ya? Kalau saya katakan seringkali mindset kita sebagai UMKM adalah kita meng-hire siapapun yang lagi nggak bekerja, ya. Ibaratnya kayak iklan salah satu mobil tuh ya, ada teteh, AA, tangga, apa segala yang lagi nggak kerja, bantu-bantu deh di usaha saya deh gitu, ya. Yang terjadi apa Pak? Ya, kita harus ngawasin, kita harus monitoring, ya kan, malah tidak efektif karena waktu kita tersita untuk ngawasin orang yang tidak kompeten. Justru ketika kita kecil, kita harus punya orang-orang yang kompeten. Ya, kadang-kadang timbulnya adalah gini, ya tapi saya nggak mampu bayarnya nih, ya kan? Hey guys, hari gini banyak cara untuk bisa mempekerjakan orang-orang yang kompeten, ya, orang-orang profesional, ya kan, yang di waktu luangnya dia mau tuh, oke deh, saya bantu deh keuangan kamu, akuntansi kamu. Ya, nggak usah bayar mahal-mahal, cukup traktir bakso lah, karena dia teman sendiri ada, ya kan, gitu. Ya, tapi dia lebih kompeten dibandingkan kita hire orang yang belum tahu apa-apa dan melakukan kesalahan di tempat kerja. Ya, kita sistem barter, bisa, ya kan, ya, saya barter ilmu ini, kamu bantu saya hal ini, gitu. Ya. Kita bisa kasih dia misalnya profit sharing. Kalau ada untungnya, baru kita ada profit sharing-nya. Kalau nggak ada, ya dia bantu kita. Banyak cara, Pak, untuk bisa meng-hire orang yang kompeten. Kadang-kadang kita berpikir sebagai UMKM, kita belum sanggup gaji, kita belum sanggup ini, ya akhirnya ya sudah, gitu. Nah, kembali, Bro John Allen tuh, ya, keahlian dia fotografi yang udah 10 tahun lalu nggak ditampilkan, dia tampilkan untuk bantu UMKM binaannya. Oke, nice. Dibayar nggak Pak John tuh, coba? Ya, tapi dia termasuk orang-orang yang suportif di lingkungannya, suportif untuk binaannya gitu. Jadi itu Pak, ya. Jadi yang saya katakan ya, banyak lagi Pak strategi lain untuk atau cara lain memanage manusia ya. Tapi kalau Pak tanya yang paling mendasar buat saya adalah manusiakanlah karyawan kita. Oke, yes. Oke, itu yang paling mendasar dan yang mungkin wajib dilakukan oleh teman-teman dalam mengelola manusia, Pak ya. Manusiakanlah manusia, gitu ya. Manusiakanlah karyawan kita ya. Nah, untuk orang-orang yang misalnya lakukan fraud, ya kan, yang karakternya tidak bagus, ya. Nah, itu orang-orang yang perlu kita bina, Pak. Ya, binasakan maksud saya. Oh, binasakan. Saya masih berpikir Pak, lo bina. Oke, ini keren banget. Saya mau tanya lagi satu kata Pak. Bina gimana Pak binanya Pak? Oh, ternyata tambahin Pak. Nah, gini Pak. Karena gini Pak. Kita ya dalam merekrut orang tuh kadang-kadang ketemu yang udah kategorinya deadwood, kayu mati Pak. Ya. Kalau kayu mati deadwood itu mau dia apain juga udah begitu aja Pak. Oke. Nah, yang kayak gitu perlu dibina. Ngapain Pak ya? Nggak bisa diapain. Iya, ya kan. Nah, mudah-mudahan itu tidak ditemui sama teman-teman, ya kan. Kalau masih bisa benar-benar dibina, ya kan.
Makanya ada di situ namanya kita mentoring dia, kita coaching dia, kita bina dia, gitu kan. Tapi kalau sampai suatu saat udah mentok ya kan, ya binasakan. Ya, oke. Dibina ya guys, dibina dulu tapi benar-benar. Ya, dibina kayak ya. Dikasih pengertian kayak berubah kayak gitu ya, atau dikasihin apa trainingnya Pak Pri mungkin ya, ikutin training apa lagi gitu ya, biar mindsetnya berubah. Mentok nggak bisa ya terpaksa ya, mau nggak mau binasakan ya Pak Pri ya, mohon maaf ya. Karena gini Pak ya. Contohnya nih, suksesnya program business coaching itu adalah kalau masing-masing itu bersedia untuk saling belajar, saling menunjang, ya kan? Benar. Karena suksesnya kan tidak ditentukan oleh coachnya, tidak ditentukan oleh kliennya. Kita berdua tuh harus sinergi, Pak. Ya kan? Ya. Nah, ketika ada klien saya ya tidak lakukan PR, ya kan, selalu denial, ya kan. Kalau saya kasih materi, dia bilang, oh saya udah tahu yang ini, NO-nya tinggi apa segala, ya kan. Akhirnya saya cuma bilang gini, Pak, kelihatannya materi yang saya berikan Bapak sudah tahu semua, ya kan. Yang ini kelihatannya program ini nggak akan bisa berjalan, Pak. Daripada Bapak buang-buang pulsa Anda, buang-buang pulsa saya juga, waktu dan biaya, boleh nggak Pak kita stop aja coaching ini? Ya. Nah, jadi ketika kita di posisi tidak khawatir mengenai kehilangan klien, kita bisa berkata seperti itu. Ya kan? Dan akhirnya Bapak bisa mandinya lebih maksimal, Pak ya. Ya, apa yang terjadi klien tersebut? Akhirnya dia bilang, enggak kok, maksud saya gini. Akhirnya dia balik 180 derajat, Pak. Menjadi klien paling loyal, klien paling sukses programnya. Ya. Itu yang maksud saya adalah bagian dari pembinaan ya. Kita harus kadang-kadang menunjukkan fakta sesungguhnya bahwa ini nggak akan bisa bekerja nih. Nice. Ini mungkin buat teman-teman nih ya, ini sekedar info, tadi kita sempat di sounding di awal bahwa Coach Pri ya dengan Bro John Alan ini memang ada satu komunitas ya Pak ya, kalau nggak salah apa Pak? Bisa bisnis ya buat teman-teman ya. Syaratnya apa Pak untuk bisa join di komunitas tersebut Pak? Syaratnya adalah mau belajar dan mau berbagi untuk sharing dan mau berbagi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ya tahu ya bisa bisnis komunitasnya Pak Pri ya dan Bro John Alan, boleh DM ya Pak Priyono ya, boleh DM supaya bisa nanti bisa join, diarahkan link ke join ke linknya ya. Oke. Nggak kerasa kita ngobrol ini ngalor ngidul 1,5 jam nih Pak. Udah nggak kerasa juga. Tapi menarik banget ya. Teman-teman pasti dapat satu insight yang keren nih ya hari ini dari Pak Pri ya, dari perjalanan hidupnya beliau ya. Sampaikan yang cukup menurut saya cukup keren sih. Dari zona nyaman sampai zona yang nggak nyaman, balik lagi sekarang ke zona nyaman gitu ya. Terus akhirnya bisa melakukan bisnis dan sebagainya. Pak, sebelum diakhirin ada 2 pertanyaan terakhir, Pak. Siap. Buat teman-teman yang juga biar juga dapat insight gitu ya, Pak ya. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Satu pertanyaan terakhir. Dari Pak Pri menyampaikan sekian banyak Pak yang disampaikan tadi Pak. Kira-kira untuk pesan dan pesan-pesan gitu ya untuk teman-teman yang hari ini lagi surviving Pak, menghadapin kondisi bisnisnya gitu ya. Apapun itu Pak ya. Kira-kira apa kesimpulan yang harus mereka lakukan Pak di dalam mereka bisa menjalani bisnisnya di masa COVID seperti sekarang ini? Apa pesan-pesannya dari Pak Pri mungkin Pak? Satu adalah bahwa kita harus tetap punya optimisme ya, bahwa saat-saat suram seperti ini, pandemi seperti ini akan berlalu, ya kan? Kedua adalah lakukan segala cara untuk bisa bertahan di situasi seperti itu. Ya. Bahkan kalau itu harus merubah haluan bisnis kita. Ya, berubah haluan bisnis kita. Jadi bertahan, berubah haluan kalau diperlukan, ya, dan cari resources untuk bisa punya orang-orang yang sepaham dengan kita. Ya.
Jadi bukan orang-orang yang istilahnya apa ya, blaming, excuse, denial ya, orang-orang yang menyalahkan situasi ya kan, blaming ya kan, kasih alasan bahwa mereka gagal karena gini ya. Tapi kita cari orang yang dia itu orang yang optimis, dia orang yang pejuang, dia orang yang survivor ya kan, karena ya kalau saya lihat adalah at the end lingkungan kita lah yang bisa membuat kita akhirnya bertahan. Ya, lingkungan yang positif tadi, lingkungan yang vibe-nya positif. Ya. Nice. Sekarang banyak ilmu Pak, kita bisa pelajari ya. Teman-teman juga akan overwhelming dengan ilmu yang didapatkan, ya kan. Pesan saya cuma satu, ya kan. Anda dapat 1000 ilmu, ya kan. Nggak ada yang dipraktekkan, ya itu hanya menjadi ilmu. Yes. Ya, tapi kalau dari 1000 ilmu yang Anda pelajari ada 1-2 yang Anda implementasikan, kemudian terlihat hasilnya, itu jauh lebih bagus. Artinya apa Pak? Yes. Artinya take action. Take action guys, ya. Ya. Paling penting itu ya. Belajar apapun 1000 ilmu nggak akan berguna kalau kalian nggak praktekin. Ya. Ya. Nice. Itu satu quote yang menarik yang terakhir yang disampaikan oleh Pak Pri ya. Pak Pri, minta izin Pak Pri satu pertanyaan terakhir Pak Pri, karena ada yang tanya di kolom question ya Pak Pri ya. Sebelum kita akhirin Pak Pri, nggak enak nanti ada yang sudah tanya dari KCC Crispy Chicken ya, ini salah satu bro atau sih saya belum tahu, mohon maaf. Juga sering ini komen juga. Ini beliau menanyakan bagaimana meningkatkan strategi online Pak. Ini dari KCC Crispy Chicken ya. Ya, jadi itu strategi itu akan masuk pembahasan teknis Pak. Kalau kita bicara strategi online, ya kan? Saya hanya mau mengutip beberapa data terkait dengan online Pak ya. Jadi gini Pak, kita bisa berhasil di bidang online itu kalau melakukan 3 kegiatan. Ya, satu adalah menggunakan media sosial. Ya, itu mau bilang IG lah, apalah, ya kan. Kedua, kita punya video berdurasi singkat, ya. Ketiga, kita kegiatan berkirim pesan lewat WA, lewat DM, ya kan. Jadi kalau bicara strategi online, jangan lupa bahwa ada tiga sarana yang bisa kita lakukan untuk online itu, ya. Aktif di media sosial, ya kan, punya video-video berdurasi singkat, dan ketiga adalah kegiatan berkirim pesan, ya. Kalau tiga-tiga dilakukan secara konsisten, itu online kita akan meningkat, akan bisa bicara mendapatkan hasil yang maksimal. Pertanyaan saya adalah untuk Crispy Chicken ya, sudah punya nggak video-video singkat yang menjelaskan produk atau jasa Anda, ya kan? Ya, kegiatan berkirim pesan biasanya dilakukan kalau kita kita open PO ya kan, kita mungkin sebar di WA kita, itu kegiatan berkirim pesan. Nah, tapi kombinasi tiga-tiganya itu akan meningkatkan strategi online kita. Yes. So far online harus dibangun ya Pak Pri ya, nggak bisa dalam waktu yang singkat ya. Jadi kalau memang mau fighting di online itu long journey gitu ya, ya. Mungkin hampir sama kayak bangun bisnis juga long journey. Jadi buat Crispy Chicken ya bangunlah minimal Instagram harus punya gitu. Kalau mungkin makanan ya Instagram, masuk ke Gojek gitu ya, Gojek GoFood, GrabFood ya, Shopee mungkin ya. Terus online-nya, websitenya juga harus muncul ya. Terus Pak Pri sempat sampaikan ya, berkirim pesan dan kawan-kawan. Sekarang tahun 2021 Pak ya. 4 tahun lagi 2025 itu pelanggan digital kita akan spending 3,5 kali dibandingkan saat ini Pak. Nice. Ya. Dari data. Jadi by data. Jadi contohnya kenapa saya kadang-kadang menampilkan datanya Gojek karena saya dapat insight dari mereka. Saya kebetulan juga coaching mereka. Mereka itu secara ekonomi di Indonesia itu udah berkontribusi kurang lebih sekitar 1% Pak terhadap ekonomi Indonesia. Ya. Gojek itu ya dengan environment-nya. Caranya sedikit kan Pak, 1%. Tapi tahu nggak nilai rupiahnya Pak? 109 triliun per tahun.
Ekonomi yang bergerak karena faktor Gojek ini, ya kan? Dan kalau kita lihat Pak ya, kita lihat nih 2025 ya, itu bisa menjadi 3,5 kali lipatnya. 300 triliun hanya dari Gojek, ya. Jadi kalau Gojek IPO saya harus dikabarin nih Pak ya, saya tak ikut beli. IPO-nya Gojek ini keren nih. Tinggal nunggu ya. 2 tahun lagi bener ya Pak Pri ya? 2 tahun lagi ya katanya mau IPO. Masih rahasia Pak, itu nggak ada yang tahu Pak. Ya. Soalnya dibilangnya ya ntar sok. Karena memang siap. Kalau diumumin orang udah siap-siap Pak. Nanti banyak terjadi insider trading juga kan. Siap. Saya mau Pak kalau dapat infonya kalau pra IPO Pak. Saya juga mau Pak. Bercanda nih Pak. Iya. Oke, thank you so much Pak Pri. Hari ini luar biasa ya, banyak insight dari Pak Pri, luar biasa guys ya. Saya yakin dan percaya teman-teman ya yang dapat insight boleh kasih jempol ya buat Pak Pri ya. Ini thank you so much buat Pak Pri. Sudah sama-sama buat yang setengah jam Pak. Thank you so much Pak untuk hari ini sharing dengan kami ya. Buat teman-teman juga yang belum follow Pak Pri, yuk di follow ya guys. Ikutin, beliau juga sering live dengan Bro John Alan ya. Itu mungkin kalau nggak salah hampir tiap minggu ya Pak ya. Mungkin tiap minggu beberapa kali kalau nggak salah ya. Hari Rabu jam 9 pagi Pak jadwal kita di IG Live, IG Live @Nugroho atau @John_Alan21. Kita selalu minggu sekali di akhir bulan kita ubah IG Live menjadi Zoom biar lebih interaktif ya kan. Gitu. Dan siap-siap ya teman-teman, sebentar lagi kita akan launching untuk masuk di Clubhouse. Wis, mantap. Ya, nontonin nih, yang punya iPhone harus join Clubhouse-nya Pak Pri. Ya. Sip, mantap. Ya, oke, mantap. Ya, thank you so much Pak Pri. Sekali lagi, salam buat keluarga Pak. Sehat-sehat terus, sukses terus Pak, selalu diberkati ya. Thank you Pak Pri, thank you Pak Pri. Amin. Ya, thank you ya Pak Dedi. Thank you Pak Pri. Thank you, bye. Selamat malam Pak. Bye.